Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Kecurangan dalam lelang membuat Harvey York cukup marah. Dan setelah menemukan kesempatan yang tepat, dia berhasil membuat lelang itu menjadi sangat memalukan bagi mereka. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7205 sampai 7209. Chapter 7205. Tuan John, jangan bermain di lelang ini jika kamu tidak punya uang. Kamu hanya bisa menaikkan $1 juta. Apakah kamu akan menggadaikan semua yang kamu miliki? Harvey York cemberut, siap mengangkat tanda di tangannya. Namun, sebelum Harvey York menaikkan harga, terdengar suara yang sangat dingin dan tinggi di aula lelang. $451 juta, ketiga kalinya, disetujui. Kata-katanya acuh tak acuh, tetapi langsung diselesaikan. Orang yang berbicara jelas adalah pendeta muda legendaris. Jika sebelumnya dia hanya memberi bantuan kecil, sekarang dia secara terbuka sudah pilih kasih. Harvey York tersenyum dingin dan berkata, "Pendeta muda, bahkan jika ini adalah wilayahmu, kamu tidak bisa mengabaikan peraturan begitu saja bukan? Aku akan menawar $600 juta. Kamu memutuskan nilai suatu barang begitu saja. Kamu membiarkan tamumu. Bagaimana kamu akan membuat klien dan tamumu percaya pada keadilan dan keterbukaan terhadap lelangmu di masa depan? Sejak kapan seorang pendeta menjadi begitu tidak tahu malu? Kamu benar-benar menyabotase klienmu sekarang." Pendeta muda itu tidak berbicara, tetapi lelaki tua itu memandang Hokyon dan berkata dengan dingin. 451, Tuan Hokyon, silakan pergi ke belakang panggung untuk membayar biayanya, lalu ambil barang-barangmu. Adapun kamu, perwakilan York, tolong jangan membuat keributan. Jika tidak, setelah kamu merusak lelangan ini, kami berhak mengeluarkanmu dan menambahkanmu ke daftar hitam. Saat dia mengatakan ini, ekspresi lelaki tua itu masih acuh tak acuh. Jelas, Harvey York yang disebut perwakilan dari Liga Bela Diri Negara bukanlah orang yang harus diperhatikan di mata mereka. Hawks John dan Juliana Abner tercengang pada saat yang sama, jelas mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu dalam masalah ini. Harvey York berdiri dan berkata dengan dingin. Orang tua, jika kamu punya nyali, bisakah kamu mengatakannya lagi? Mendengar kata-kata Harvey York, mata lelaki tua itu tenggelam, dan dia tidak perlu melakukan gerakan apapun. Lusinan orang mengenakan topeng muncul dari segala arah. Mata mereka menatap dengan dingin pada Harvey York. Dan jelas bahwa jika mereka tidak setuju, mereka akan mengambil tindakan begitu saja. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa, kamu ingin bertarung melawanku? Baiklah. Apakah kamu ingin bertarung secara bergiliran atau bertarung secara kelompok? Aku akan menerimanya. Jika aku tidak bisa merobek papan nama lelang amal hari ini, aku akan menulis namaku secara terbalik. Melihat sikap Harvey York, Alexei Murai dengan cepat berkata, Saudaraku, lupakan saja. Kita telah menaikkan harganya begitu tinggi. Kali ini Juliana Abner dan yang lainnya telah kehilangan muka. Ayo berhenti di sini. Jelas Alexei Murai harus mewaspadai para pendeta. Bahkan jika dia mengetahui kemampuan Harvey York dengan baik, dan tahu bahwa jika dia membuat masalah di sini, konsekuensinya pasti akan sangat merepotkan. Harvey York melirik Alexei Murai, dan berkata dengan tenang. Apa maksudmu berhenti di sini? Di dunia ini, hal seperti itu adalah masuk akal. Itu tidak berarti bahwa siapapun yang memiliki wilayah itu dapat menarik kerangka sesukanya dengan kemampuannya. Jika kamu bahkan tidak mematuhi aturan lelang, bahwa penawar tertinggi adalah pemenang. Apakah itu berarti jika aku kesal, aku masih bisa mengambilnya secara langsung? Lagi pula, menurut gaya imamat mereka, berkelahi adalah kata terakhir. Lancang. Pria tua berjas itu menjadi dingin. Bocah, apakah kamu akan menjadi musuh abadi kami para pendeta? Chapter 7206. Bukannya aku ingin menjadi musuhmu. Harvey York berkata dengan dingin. Itu karena kamu harus memberiku penjelasan. Aku mengikuti lelang sesuai aturanmu, dan kamu sudah mengunci harganya secara langsung. Sekarang kamu bilang aku ingin melawanmu. Masalah ini, jangankan memberikan penjelasan, ini tidak akan berakhir begitu saja. Mendengar ini, semua orang yang hadir terdiam. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk menggemakan suara Harvey York. Jelas, meskipun nama Harvey York besar, tetapi di mata kalangan atas di Grand City, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para pendeta yang mengakar di sana. Hokyon, Juliana Abner dan yang lainnya bahkan lebih mencibir. Pengakuan? Kapan Hierophant akan memberikan pertanggungjawaban kepada orang lain? Alexei Murai ingin menghentikan Harvey York, tetapi dia gagal, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Dan pada saat ini, suara acuh tak acuh pendeta muda perlahan keluar. Di kantor kami dapat menjual barang kepada siapapun yang kami inginkan. Penjelasan apa yang harus kami berikan? Tapi kamu adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara, jadi aku bisa memberimu penjelasan yang kamu inginkan. Kalau begitu hanya ada satu alasan. Nona Abner adalah anggota dari 7 keluarga besar. 7 keluarga dan aku memiliki semangat yang sama. Meskipun kamu, Harvey York mengaku sebagai perwakilan aliansi bela diri negara, kamu datang ke Grand City dengan motif tersembunyi dan mencoba mengacaukan kami. Aku tidak punya kasih sayang untuk orang sepertimu. Jadi, aku tidak ingin apapun dari lelang amal kami jatuh ke tanganmu. Bukan hanya tongkat Jekutil tapi apapun yang tidak kuinginkan. Terus terang, di mataku, kamu adalah orang luar, mengerti?
Ini yang ingin kamu aku jelaskan, apakah kamu puas? Jika kamu puas, kamu bisa keluar. Jika kamu tidak puas, kamu bisa bergerak, dan pendeta kami akan menghadapimu. Kamu ingin aku memilih? Harvey York tidak marah ketika mendengar kata-kata itu, tapi tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, "Aku mengerti. Selama 10 tahun terakhir, para pendeta mengklaim sebagai penguasa Grand City. Dan mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan Grand City. Tapi tanpa diduga, penguasa kota Wenzel Acanta kembali secara tiba-tiba, yang membuat statusmu sebagai pendeta menjadi sangat memalukan dalam sekejap. Kamu sangat pengecut, dan kamu tidak berani langsung berurusan penguasa kota, Wenzel Acanta. Kamu mengetahui bahwa Alexei Murai dan aku akan muncul malam ini. Jadi kamu ingin menggunakan kami untuk menguji penguasa kota. Kamu ingin melihat apakah Wenzel Acanta masih menjadi penguasa kota yang sangat mendominasi di masa lalu, atau hanya sampah yang bisa dimanipulasi olehmu. Namun, sejak kamu mulai menguji, aku berani menyimpulkan. Kalian para pendeta tidak akan punya kesempatan. Kembalilah dengan patuh dan ceritakan peruntungan seseorang. Ini akan benar-benar cocok untukmu." Mendengar kata-kata Harvey York, nada suara pendeta muda itu jelas terhenti, tetapi saat berikutnya, dia kembali normal dan berkata, "Katakan lagi." Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, "Oke, karena kamu telah berbohong padaku, maka aku akan mengatakannya lagi. Kamu beramal, sebaiknya kamu pergi dengan patuh dan meramal orang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi." "Paham." Suara pendeta muda itu menjadi semakin dingin. "Betapa beraninya." Harvey York berkata dengan ringan. "Apakah kamu ingin melenyapkanku? Majulah. Kamu bahkan tidak berani melakukannya denganku, dan kamu berani menguji Master Kota Grand City. Kalian benar-benar tidak memiliki penglihatan." Chapter 7207. Mendengar kata-kata provokatif Harvey York, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan segera ratusan pendeta ahli mendekat perlahan. Melihat pemandangan ini, Alexei Murai menggigil dengan cerdik, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kakak York, kakakku sayang. Kembali, ayo kita kembali. Aku tidak akan membalas dendam lagi." Aku sudah sangat senang. Melihat sikap Alexei Murai, Harvey York memahaminya. Tampaknya kalangan atas di Grand City sangat takut pada pendeta. Belum lagi pria seperti Alexei Murai yang sudah sangat pengecut. Meskipun Harvey York telah memberinya pelajaran yang membuatnya sedikit berubah. Tapi negara mudah berubah dan alam sulit diubah. Beberapa hal tidak bisa direaksikan dalam waktu singkat. Jika Alexei Murai melakukan gerakan yang kuat saat ini, itu tidak akan dianggap sebagai tidak menahannya. Dan dia mungkin akan terpengaruh oleh kedua sisi pertarungan. Memikirkan hal ini, Harvey York mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu, ayo pergi." Setelah berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Mendengar ini, Alexei Murai sedikit santai, dia benar-benar takut Harvey York akan bergerak. Bagaimanapun juga, pada saat itu, semuanya akan berakhir. Para penonton yang hadir juga menghela nafas lega. Bagi mereka, sudah menjadi sifat manusia untuk ingin menyaksikan kegembiraan. Tetapi melihat hal-hal seperti ini, situasi terbaik adalah duduk di dinding dan menonton. Mereka tidak menyukai situasi di mana akan terbakar kapan saja dan mereka juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, saat ini, secara alami yang terbaik bagi Harvey York adalah menyerah. Dan setelah itu, jika kedua belah pihak terus bertarung tanpa henti, tidak menjadi masalah bagi mereka lagi. Melihat Harvey York menyerah, Juliana Abner mencibir saat ini, dan berkata, karena kamu tahu bahwa kamu tidak mampu, maka keluarlah. Dengan terus membuat masalah dengan pendeta, hanya akan membuatmu mati dengan menggenaskan." Hawk Yuan juga memandangi mereka dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Orang-orang dari negara Ha memang orang sakit. Setiap orang berada di luar kemampuan mereka sendiri." Harvey York tidak terlalu merasakan provokasi verbal dari pasangan itu, tetapi hanya saling memandang dengan ringan. Dia percaya bahwa dengan kepribadian keduanya, pasti akan ada saatnya mereka menjadi setan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan malam ini, bahkan jika itu untuk memberi wajah pada Alexei Murai, itu saja. Oke, semuanya, final malam ini sekarang siap dilelang. Pada saat ini, lelaki tua dalam setelan tunik Cina mengabaikan Harvey York, tetapi dengan lambaian tangannya, seseorang memberinya cangkang kura-kura kuno. Lagi pula, karena ketidaksenangan Harvey York barusan, suasana di lapangan menjadi sangat canggung. Oleh karena itu, kantor pendeta terlalu malas untuk terus melelang barang-barang yang dapat dibuang itu. Tetapi dengan sederhana dan rapi mengeluarkan heksagram yang sangat diharapkan oleh semua orang. Karena, semua orang tahu misteri dan pentingnya hal ini. Hanya kemunculan benda ini yang bisa menghilangkan dampak negatif yang disebabkan oleh Harvey York. Segera, mata semua orang tertuju pada kulit kura-kura. Ada retakan di seluruh kulit kura-kura yang sudah sangat tua. Naskah segel kuno dapat dilihat secara samar di atasnya, tetapi sangat samar sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Penonton langsung tertarik dengan cangkang kura-kura, dan semua orang tanpa sadar melihatnya. Harvey York berhenti saat ini. Dia melihat kulit kura-kura dan memikirkan sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua di plafon tinggi sudah tersenyum dan berkata, "Semuanya, ini adalah prediksi Hierophant tentang situasi di tanah suci besar berikutnya. Jika kamu mendapatkannya, kamu bisa mendapatkan pandangan ke depan. Di masa mendatang, ketika merencanakan strategi, kalian akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan." Chapter 7208.
Kali ini, Hierophant tidak ingin meramal. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa akan ada perubahan di tempat-tempat suci di periode waktu berikutnya. Hierophant harus membayar harga tertentu untuk mengetahui rahasia seperti itu. Tapi untuk memberi kita akhir dari pelangan ini, Hierophant sudah menghabiskan 3 hari 3 malam untuk bermeditasi untuk mendapatkan rune ini. Teks Oracle ini, harga awalnya $15 juta, dan setiap harga dinaikkan, juga $14 juta. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius dan misterius. Dan ekspresinya juga membuat semua tamu heboh, lagi pula semua orang sangat ingin faksi mereka menjadi yang terdepan. Wah. Pendeta yang merasa benar sendiri, bisa memutuskan dengan santai, bahkan ternyata juga bisa menipu orang. Tepat ketika semua orang sangat bersemangat dan menantikannya, Harvey York yang berjalan ke gerbang tiba-tiba berbalik dan berkata sambil mencibir. Kata di dalamnya adalah turun tahta. Kata itu juga bukan hasil ramalan, tetapi sesuatu yang kepedentaan telah mimpikan selama bertahun-tahun. Dan apa artinya? Artinya kamu ingin Wan Acanta turun tahta dari posisinya. Kamu dapat terus bermimpi. Setelah menyimpulkan heksagram ini, Harvey York langsung mempermalukan wajahnya tanpa memberikan belas kasihan. Kemudian dia membawa Alexei Murai dan pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi di lapangan, pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Pendeta muda dengan wajah lembut itu, tiba-tiba menjadi pucat dan wajahnya menjadi sangat jelek. Selain keterkejutan, itu lebih merupakan ketakutan yang tak terkatakan. Karena, apa yang dikatakan Harvey York memang benar. Harvey York yang keluar, tersenyum acuh tak acuh saat ini. Dia tahu betul bahwa kali ini dia tidak hanya merusak pelelangan, tetapi juga mempermalukan wajah mereka. Yang terpenting adalah rencana dan ambisi terbesar mereka sudah diumumkan olehnya. Manakah dari tamu yang hadir bukan manusia? Kecuali jika pendeta menunjukkan heksagram di tempat untuk dilihat semua orang. Kalau tidak, semua orang akan setuju, karakter itu adalah karakter turun tahta. Selain itu, Harvey York yakin 99% bahwa tebakannya benar. Ini berarti pisau Harvey York langsung mengenai jantung pendeta. Jadi, setelah melakukan semua ini, Harvey York kabur bersama Alexei Murai. Baru setelah mereka kembali ke balai seni bela diri Longman, mereka menghela napas lega. Bagaimanapun, ini berarti pendeta tidak berani mengejarnya secara terbuka. Setelah berjalan ke lobi aula, Harvey York melihat Faida Acanta dan Mandy Zimmer benar-benar berkumpul untuk minum teh. Sambil minum teh, keduanya menonton serial TV yang baru-baru ini populer dan mengobrol tentang plot di dalamnya, terlihat seperti sahabat. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat mereka berdua terlihat seperti saudara perempuan, Harvey York merasa merinding. Namun, setelah tersenyum masam, Harvey York tahu bahwa apa yang terjadi harus dihadapi. Pada saat ini, Harvey York menghela nafas dan masuk. Kalian berdua, apakah kalian memiliki hobi yang sama? Harvey York tidak mengatakan apa-apa. Mandy Zimmer melirik, menyipitkan mata sedikit, dan tersenyum setelah beberapa saat. Aku mendengar bahwa kamu pergi untuk menghancurkan bisnis orang lain lagi malam ini. Harvey York melirik Alexei Murai. Alexei Murai menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, Kakak York, kamu tahu bahwa aku bertemu dengan saudari Mandy untuk pertama kalinya hari ini, dan aku tidak memiliki informasi kontaknya. Chapter 7209. Namun, aku memberitahu kakak perempuanku. Lagi pula, dia yakin akan banyak hal di Grand City ini. Setidaknya, jika dia tahu, bahkan jika dia lebih kuat dari pendeta muda, dia tidak akan berani main-main. Berbicara tentang ini, Alexei Murai memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Jelas merasa telah mengkhianati Harvey York. Harvey York tidak banyak bicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Alexei Murai. Lagi pula, teman-teman Alexei Murai tidak peduli pada dirinya. Jika ini masalahnya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Sebaiknya, kamu jangan menyinggung mereka. Faida Acanta mengambil secangkir teh dan menyerahkannya pada Harvey York. Lagi pula, selama 10 tahun terakhir, Hierophant telah menjadi penguasa kota yang nyata dan tidak dikenal. Menyinggung dia tidak berbeda dengan menyinggung 7 keluarga besar. Sampai batas tertentu, setelah ayahku kembali, dia bahkan tidak yakin dia bisa mendapatkan kembali otoritasnya sepenuhnya. Harvey York bertanya dengan heran. Apakah Hierophant itu sangat kuat? Faida Acanta mengangguk dan berkata, tentu saja mereka kuat. Kultivasi seni bela diri pendeta tinggi setingkat dewa perang. Tapi kemampuannya yang paling kuat adalah teknik ramalannya. Tidak peduli apa itu, jika kamu ingin membuat masalah dengannya. Aku khawatir bahkan sebelum kamu bergerak, mereka akan mengetahuinya. Jadi, selama bertahun-tahun, bahkan jika seseorang mencoba berkomplot melawan Hierophant, mereka berakhir dengan kegagalan. Meskipun ayahku adalah penguasa kota, dia harus sangat berhati-hati saat menghadapi Hierophant. Harvey York tanpa sadar berkata, apakah dia sekuat itu? Jika dia benar-benar sekuat itu, bagaimana dia bisa gagal mengetahuinya? Di depan semua orang, aku akan mengumumkan heksagram yang dia tekan di bagian bawah kotak. Strateginya benar-benar gagal sekarang. Faida Acanta terkejut sesaat, lalu dia segera bergegas ke sisi Alexei Murai untuk memahami keseluruhan proses. Setelah itu, Faida Acanta memandang Harvey York dengan mata dewa, dan berkata, Harvey York, apakah kamu menerka kata turun tahta yang kamu ucapkan? Bukan perhitungan, tapi kesimpulan. Harvey York menjelaskan sambil tersenyum. Dari gaya perilaku pendeta itu, ditambah dengan situasi baru-baru ini di Grand City, aku menyimpulkan bahwa mereka pasti akan menggunakan ini.
Karena, begitu kata ini muncul, akan membuat orang curiga dengan perubahan situasi di Grand City. Dan prediksi Hierophant dalam 10 tahun terakhir sangat akurat. Kata turun tata ini akan membuat banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa penguasa kota akan benar-benar menyerahkan posisinya. Dalam hal ini, orang-orang ini akan jatuh lebih awal dan mengantri lebih awal. Tapi sekarang aku sedang mengetik kata itu. Terlepas dari apakah kata itu ditampilkan di kantor pendeta atau tidak, rencana mereka telah dibatalkan. Jika terungkap, orang pintar bisa menebak bagaimana aku menyimpulkan kata ini. Jika mereka tidak menunjukkannya, reputasi mereka juga akan terpukul. Singkatnya, meskipun aku tidak melakukan sesuatu yang besar malam ini, aku tetap membuat mereka memotong dagingnya dengan pisau. Mendengar analisis Harvey York, Faida Achanta tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku harus mengucapkan terima kasih atas namaku. Namun, apa yang telah kamu lakukan hari ini pasti akan membuat kantor pendeta memiliki permusuhan besar terhadapmu. Dalam hal kekuatan pendeta, begitu mereka ingin berurusan denganmu, situasimu akan sangat merepotkan." Harvey York tersenyum dan berkata, "Mereka mungkin tidak berani menyentuhku sekarang." Chapter 7210. Faida Achanta dan Mandy Zimmer menoleh pada saat bersamaan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Berdasarkan tebakanku tentang perilaku para pendeta, jika kesimpulanku benar, maka mereka tidak akan pernah berani menunjukkan heksagram itu di tempat. Jika ini masalahnya, mereka akan semakin takut untuk menyentuhku dalam waktu dekat. Bahkan berusaha keras untuk melindungi keselamatanku. Karena, begitu sesuatu terjadi padaku, orang luar pada dasarnya akan mempercayai apa yang aku ucapkan. Kesimpulanku benar kan?" Berbicara tentang ini, Harvey York berkata dengan penuh minat, "Mungkin, kita bisa mengarahkan dan melakukan operasi penghancuran mereka, sehingga pendeta tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Mendengar ini, Faida Achanta tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harvey York, jangan lakukan ini, jangan main-main. Para pendeta Grand City telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Begitu mereka marah, hanya sedikit orang yang dapat menanggung akibatnya. Setidaknya, ini bukan waktunya untuk melawan mereka sampai akhir." Faida Achanta tidak mengkhawatirkan urusannya sendiri, tapi dia merasa bahwa wawasan Harvey York di Grand City agak dangkal. Saat ini, orang-orang di kantor pendeta mati tanpa henti, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Alexei Murray juga mengangguk dengan cepat saat ini, dan berkata, "Kakak York, kakak perempuanku tidak berbicara omong kosong. Sekelompok orang di kantor pendeta jelas tidak mudah untuk dihadapi. Mereka tidak hanya banyak, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang paling penting adalah pemimpin Hierophant. Menurut legenda, dia hanya berjarak satu langkah dari kesatuan surga dan manusia. Tidak apa memprovokasi orang lain. Begitu kamu memprovokasi Hierophant, itu akan sangat merepotkan. Setidaknya, jangan melawan para pendeta sampai setengah dari 7 keluarga direkrut. Karena itu tidak menguntungkan kita." Harvey York mengerutkan kening sejenak, dan akhirnya menghela nafas. "Apakah air di tempat pendeta benar-benar sedalam itu?" Faida Achanta menjelaskan dengan lembut. "Kantor pendeta pada awalnya adalah keberadaan di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Selama 10 tahun ayahku menghilang, pendeta sebenarnya telah mengendalikan Grand City. Kekuatan, demi kekuatan dan latar belakang. Kantor pendeta bisa dikatakan mengerikan. Bahkan ketika ayahku kembali, dia ragu untuk menyerang pendeta itu. Secara keseluruhan, semuanya, berbalik melawan pendeta saat ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu ingin memalingkan muka, kamu harus menunggu waktu untuk matang." Harvey York mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Harvey York secara alami memahami prinsip bahwa seorang pria menyembunyikan senjatanya di tubuhnya dan menggerakkannya ketika saatnya tiba. Jadi dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa saat ini, tunjukkan Faida Achanta sendiri pasti untuk kebaikannya sendiri. Tentu saja, jika para pendeta tidak dapat menahan diri lagi dan bersikeras untuk bergerak saat ini, itu akan menjadi masalah lain. Tepat ketika Harvey York sedang memikirkannya, untuk sementara letakkan masalah ini di belakangnya, dan pesan makanan untuk dibawa pulang terlebih dahulu. Ponsel Alexei Murray tiba-tiba bergetar hebat. Alexei Murray mengangkat telepon hampir tanpa sadar, melihatnya sekilas, dan dengan cepat menghubungkannya. Setidaknya saat dia menjawab telepon, wajah Alexei Murray berangsur-angsur berubah, dan pada akhirnya menjadi sangat jelek. "Apa? Hawk John dan Juliana Abner dirampok dalam perjalanan pulang. Para perampok tidak menginginkan apa-apa selain mengambil tongkat Jekutil. Dan, hanya ada 2 perampok. Ini.